Baik, selamat pagi Bu Yuli dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Uniqlo akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perkembangan bisnis global, khususnya pada brand Uniqlo. Nah, nama anggota kelompok yang pertama Muhammad Haji Rashid, Amam Ahmad, Muhammad Sirajuddin, Juwana Laika, dan saya sendiri Sindu Sandika. Nah, histori singkat brand Uniqlo. Uniqlo adalah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang perencanaan produk, produksi, distribusi pakaian kasual. Perusahaan ini membuka toko eceran pakaian kasual dengan merek Uniqlo. Kantor pusatnya berada di Sayama, kota Yamaguchi. Meskipun demikian, fungsi kantor pusat dipegang oleh kantor di Tokyo, di Midtown Tower, Akasaka, Minato. Nah, berikut fakta-fakta tentang brand Uniqlo. Toko pertama Uniqlo di luar Jepang terletak di Shanghai pada April 1999. Negara lain yang turut menjadi target pasar Uniqlo antara lain adalah London, Paris, New York, Seoul, Singapura, Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Nah, banyaknya cabang dari toko Uniqlo membuktikan bahwa perusahaan ini tidak main-main untuk bersaing dengan merek-merek ternama lainnya. Brand pakaian kasual yang memiliki slogan Made for All ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan, hingga memiliki ribuan toko yang tersebar di negara-negara di Amerika, Eropa, dan Asia termasuk Indonesia. Dilansir dari Martin Roll, jumlah total official store yang tersebar di 21 negara mencapai lebih dari 2.196 toko pada 2009 lalu. Nah, fakta yang kedua tentang Uniqlo. Pada tahun 2016, Uniqlo berhasil menempati peringkat 91 sebagai merek paling berharga di dunia menurut Forbes dengan nilai 7 miliar dolar. Uniqlo City Tokyo sebagai pusat inovasi global merupakan langkah pertama perusahaan untuk mencapai tujuan. Uniqlo bisa menjadi perusahaan retail terbesar ketiga di dunia setelah H&M dari Swedia dan Zara. Bahkan, beberapa analisis dari para pengamat mode dunia memperkirakan Uniqlo dapat menjadi merek fashion nomor satu tanpa harus menjadi yang terbaik di Amerika Serikat. Nah, pada 2015, penjualan Uniqlo naik, fast retailing naikkan laba. Fast retailing tersebut merupakan perusahaan dari brand Uniqlo itu sendiri. Nah, fast retailing menaikkan prediksi laba untuk tahun ini sebesar 20%, seiring dengan peningkatan penjualan pakaian kasual dari gerai Uniqlo. Kemudian pada 2016, ekspansi Uniqlo untuk jadi nomor satu di dunia. Nah, pada 2016, Uniqlo berniat menjadi retailer pakaian nomor satu di seluruh dunia. Bahkan untuk menjadi merek nomor satu, ia hanya butuh melampaui 3 merek di atasnya, yakni Nike, Zara, dan H&M. Brand value Uniqlo menurut data Millward Brown sudah meninggalkan Adidas, merek super populer asal Jerman yang sudah berdiri puluhan tahun sebelum fast retailing. Sebagai bisnis retail pakaian, Uniqlo hanya kalah dari Zara, H&M, dan Gap. 3 perusahaan di atas ini tumbuh berkat Uni Eropa, tapi sekarang adalah waktu untuk Asia. Nah, selanjutnya pada tahun 2017, Uniqlo, label busana Jepang terkemuka di dunia, menutup 2017 dengan mengumumkan toko pertamanya di luar Pulau Jawa. Uniqlo hari ini mengumumkan pembukaan tokonya yang pertama di Medan pada tanggal 16 Maret 2018. Pembukaan toko mereka di luar Jawa adalah tonggak sejarah bagi perusahaan tersebut dan merupakan langkah penting dalam pertumbuhan bisnisnya di Indonesia. Selanjutnya pada 2018, penjualan global Uniqlo meroket. Di tahun 2018, Uniqlo mencatat rekor penjualan tertinggi, di mana untuk pertama kalinya angka penjualan di luar Jepang jauh lebih tinggi dari penjualan di Jepang itu sendiri. Perusahaan induk Uniqlo mengumumkan pada 11 Januari bahwa
Pendapatan internasional Uniqlo untuk kuartal terakhir ini tercatat sebesar 258,2 miliar yen. Nah, dilansir dari Vset.com, Uniqlo dikabarkan sudah menjadi favorit di Jepang selama lebih dari 1 dekade. Namun di luar Jepang, ia baru difavoritkan. Penjualan internasional baru dilakukan selama 5 tahun terakhir, di mana perusahaan ini secara tajam melakukan perluasan penjualan ke seluruh dunia, dengan tujuan menjadi perusahaan pembuat pakaian terbesar di dunia. Nah, pada 2019, gandeng startup robotik, pemilik merek Uniqlo optimalkan jalur distribusi. Nah, fastretailing.co, perusahaan fashion Jepang pemilik brand Uniqlo menjalin kerjasama dengan 2 perusahaan startup robotik untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam pergudangan dan jaringan distribusi. Retail busana terbesar di Asia dari sisi penjualan dan terbesar kedua di dunia setelah Zara pada tahun lalu mengatakan bahwa menginvestasikan 100 miliar yen atau 916,59 US dollar untuk meningkatkan otomatisasi di fasilitasnya. Nah, dalam keterangan resminya seperti dikutip Reuters Rabu 13/11, Fastretailing mengatakan pembuat mengendali robotik Jepang Mugen Electronic.co dan startup robotik Prancis yakni Exotech Solution akan membantu memperkenalkan lebih banyak otomatisasi di gudang global, termasuk dalam proses pengambilan dan pengiriman. Nah, pada 2020, Uniqlo fashion masa kini yang terancam rugi akibat corona. Uniqlo juga terkena dampak dari pandemi corona. Uniqlo merupakan salah satu perusahaan Jepang yang bergantung pada rantai pasokan dunia, menelan kerugian paling besar. Uniqlo yang mengambil barang dari Cina anjlok sebesar 4,2%. Bahkan saham Fastretailing yang merupakan induk perusahaan dari Uniqlo turun sebesar 5,7% diakibatkan wabah virus corona yang belum kunjung dapat ditangani oleh China. Nah, analisis kelompok kami mengenai perkembangan Uniqlo adalah yang pertama, pemimpinnya visioner. Kemudian yang kedua, branding Uniqlo yang memposisikan dirinya sebagai perusahaan Jepang modern yang menjual pakaian kasual dengan harga terjangkau ke pasar luar negeri. Desain serta gaya, merek, dan konsisten dengan pemosisian ini dengan demikian membantu merek mendapatkan popularitas di luar negeri. Kemudian yang ketiga, inovasi. Uniqlo dikreditkan dengan inovasi signifikan yang membedakan mereka dan pesaing mereka. Beberapa contoh termasuk kain heat-tech yang mengubah kelembapan menjadi panas dan kemudian menahan panas di kantong pemanas, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, strategi operasional yang baik. Strategi operasional mereka sedemikian rupa sehingga menawarkan kelincahan dan keuntungan biaya. Uniqlo memiliki rantai nilai mereka sepenuhnya dan dengan demikian mampu menjaga biaya mereka serendah mungkin. Mereka juga menjaga hubungan yang stabil dengan pemasok. Dan ini membantu mereka merampingkan inventaris. Kemudian yang kelima, budaya organisasi. Tidak seperti perusahaan Jepang lainnya yang telah mendunia, Uniqlo terus menjalankan semua bisnis di perusahaan dalam bahasa Inggris. Meskipun merupakan merek global, Uniqlo terus mempertahankan semua cita-cita Jepang, seperti membina kerja keras, kerja tim, dan orientasi tujuan. Organisasi itu datar dan pemimpinnya mengikuti gaya kepemimpinan partisipatif. Kemudian yang keenam, pengalaman. Uniqlo selalu berfokus untuk memastikan bahwa pengalaman di dalam toko lebih unggul dan ini dilakukan dengan pelacakan ketat antara interaksi karyawan dengan pelanggan. Nah, dari analisis tersebut, kami menyimpulkan pendapat kami terhadap berkembangnya bisnis global, khususnya brand Uniqlo yang sangat pesat ketika berani melakukan ekspansi dengan orientasi global. Nah, dengan melihat hal tersebut, kami mendapatkan sudut pandang bahwa bisnis global merupakan peluang potensial apabila dimanfaatkan dengan baik dan efektif.
Seperti halnya Uniqlo yang tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat berkembang di kancah global. Dan bahkan kedepannya akan menjadi brand nomor 1 yang menjadi market leader di bidang retail pakaian. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.